Bunga cabai rontok pada tanaman cabai, saat bertanam bisa saja ditemukan aneka macam kejadian pada luar dugaan yang merugikan, padahal semua langkah bertanam sudah diikuti dengan baik. Satu kejadian YG dapat dialami sewaktu ketika menanam cabai adalah bunga cabai rontok. Pada mulanya tumbuhan terlihat tumbuh subur dan mulai mengeluarkan bakalan bunga. Tetapi, jika ditelaah lebih jauh, rupanya ada beberapa bunga YG menguning, lalu gugur sebelum mengembang. Fenomena gugurnya bunga pada tumbuhan cabai seringkali disebabkan komposisi pupuk dan dosis yang belum memadai. Proses pengguguran bunga intinya adalah gejala alamiah dari tumbuhan untuk menyeimbangkan suplai pupuk serta jumlah bunga yang akan jadi. Selain itu, bunga cabai bisa rontok sebab penyerbukan gagal akibat dosis serta komposisi pupuk kurang seimbang. Umumnya, takaran NYG kebanyakan tanpa diimbangi P mampu mengakibatkan bunga gugur. Itu sebabnya pupuk K diharapkan membantu daya tahan tumbuhan. Pupuk telah mampu diberikan pada tanaman sebulan selesainya penanaman. Untuk menunjang keberhasilan proses pembuahan, semprotkan pupuk daun dengan kadar fosfor yang tinggi setiap 2 minggu sekali di pagi hari. Penyemprotan pupuk daun berguna buat merangsang bunga, jeda antara sprayer ke daun minimal 50 cm agar pupuk mampu tepat sasaran dan tidak sia-sia. Selain itu, penyemprotan perlu dilakukan sampai ke bagian bawah daun. Penyemprotan dapat dihentikan waktu kuncup bunga timbul. Pupuk daun perlu diulangi saat bakal butir telah ada. Saya rasa semua teman di sini kenal dengan pupuk ini. Ada kandungan 52% fosfat dan 34% kalium oksida. Pupuk ini berbentuk kristal, dan bebas klor sehingga sangat mudah larut dalam air, juga mudah diserap oleh tanaman. Tidak seperti pupuk dengan bentuk pril yang membutuhkan waktu untuk diserap tanaman, apalagi pada saat musim hujan, biasanya akan lebih rentan tercuci. Untuk tanaman cabai, dosis yang disarankan adalah 10-20 gram per liter air. Ini bila untuk penyiraman. Sedangkan bila teman menggunakan cara semprot, dosisnya 3-5 gram per liter air. Aplikasi dengan dosis tadi, mulai diberikan pada saat pembentukan bunga, atau sekitar umur 35 hari setelah tanam. Diberikan selama 3-5 kali aplikasi, dalam interval 1 minggu sekali. Multi-KP. Multi-KP merupakan pupuk amonium fosfat berbentuk kristal putih yang mudah larut dalam air. Kandungan klor di dalamnya sangat rendah, sehingga tidak menimbulkan keracunan bagi tanaman. Untuk tanaman cabai, dosisnya adalah 200 kg per hektar, dengan waktu aplikasi 40 hari setelah tanam. Dosis kocor pada lubang sekitar tanaman, dosisnya menjadi 10-20 gram per liter. Setidaknya ada 3 cara aplikasi pupuk multi-KP. Pertama dengan cara spray atau disemprotkan. Bila pupuk multi-KP difungsikan sebagai pupuk daun, foliar, dosisnya 2-3 gram per liter. Kedua dengan cara kocor. Caranya diawali dengan melarutkan pupuk multi-KP terlebih dahulu di air kemudian kocorkan di lubang tanam atau lubang pupuk dosis 10-20 gram per liter. Dan ketiga dengan cara tugal, yakni pembenaman pupuk di lubang tugal kemudian tutup dengan tanah dosis 10-20 gram lubang. Untuk tanaman cabai, tomat bisa mulai aplikasi mulai umur 40 hari setelah tanam sampai 70 hari setelah tanam, sesuaikan dengan kondisi tanaman. Aplikasi rutinnya tiap 7-10 hari sekali. Pupuk ini bisa jadi alternatif teman petani semua. Selanjutnya pupuk HXMKP. Pupuk ini merupakan pupuk keluaran dari PT Dharma Gunawibawa yang mengandung 50% unsur fosfat dan 35% unsur kalium. Pupuk ini juga berbentuk kristal yang 100% larut dalam air. Untuk tanaman cabai, dosis yang disarankan adalah 3-6 gram per liter air. Pupuk ini diberikan pada usia 30-90 hari setelah tanam. Asalkan tanaman teman sudah mulai berbunga, dan keunggulan pupuk ini ialah mengandung unsur hara fosfor dan kalium yang tinggi, tingkat kelarutan tinggi, 100% larut dalam udara, merangsang terbentuknya bunga, mempercepat pematangan dan pemasakan buah, meningkatkan kualitas, warna, rasa dan daya simpan buah, meningkatkan kekuatan tanaman, melindungi bunga dan buah agar tidak rontok, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama penyakit. Jika pembahasan video kita bermanfaat jangan lupa tekan subscribe, like dan share.